Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ika Nur Kasih, guru SD Negeri Cibentar 3, Kecamatan Jatiwangi, Kabupaten Majalengka. Inovasi yang saya lakukan adalah usaha mewujudkan well-being dalam ekosistem pendidikan di lingkungan kelas dengan Bagja. Keinginan saya mewujudkan well-being dalam ekosistem pendidikan di lingkungan kelas melalui Bagja menjadi motivasi saya untuk melakukan inovasi di dalam pembelajaran. Well-being yang dimaksud adalah setiap kondisi yang berpihak kepada murid. Apakah kondisi di dalam kelas sudah mendukung akan perkembangan setiap murid? Apakah pembelajaran yang kita lakukan sudah membuat murid nyaman? Itulah yang namanya well-being dalam ekosistem pendidikan di lingkungan kelas. Guru berperan besar dalam membuat lingkungan sekolah menjadi nyaman, menyenangkan, dan aman untuk murid. Namun, tetap menantang dan relevan untuk para muridnya. Hal itulah yang saya lakukan dengan harapan inovasi yang saya wujudkan dapat merubah pembelajaran menjadi lebih menarik, membuat siswa senang, dan pembelajaran di kelas anak menanti dengan sangat riang gembira. Pembelajaran yang bermakna akan membuat anak semakin memperdalam pengetahuan. Dengan kebermaknaan, pengetahuan yang menimpa dalam diri anak akan lebih bertahan sangat cukup lama. Hal pertama yang saya lakukan sebagai inovasi dalam pembelajaran adalah merubah pola pikir saya terhadap pendidikan. Saya lebih respek kepada filosofis yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara. Menurut beliau, pendidikan adalah upaya menuntun kodrat anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya sebagai manusia ataupun sebagai masyarakat. Dengan demikian, saya menyadari betul bahwa anak lahir dengan kodratnya masing-masing. Hal tersebut menepis tanggapan saya terhadap teori tabula rasa saat itu. Dulu saya menganggap bahwa anak lahir putih kosong seperti kertas yang bersih. Namun, dengan pendidikan yang disudutkan oleh Ki Hajar Dewantara, hal itu sudah tidak bermakna. Anak berkembang sesuai kodrat, tumbuh dan lahir sudah membawa potensinya sendiri. Dasar pendidikan yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara adalah menuntun kodrat anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman yang ada pada diri anak. Kodrat alam yang dimaksud adalah sifat dan lingkungan yang membentuk anak, sedangkan kodrat alam adalah zaman, dan kodrat zaman adalah teknologi yang semakin berkembang dari masa ke masa. Kodrat alam anak adalah sangat senang ketika bermain. Maka inovasi yang kedua yang saya lakukan adalah memasukkan permainan dalam setiap pembelajaran dengan harapan anak merasa senang, merasa nyaman, dan membuat anak ketagihan untuk belajar. Selanjutnya, kodrat zaman adalah ketika saya menggunakan teknologi dalam pembelajaran, karena tidak bisa dipungkiri bahwa anak yang kita didik saat ini adalah anak dari generasi digital native. Apa itu? Yaitu anak generasi alpha, di mana mereka lahir sudah berdampingan dengan yang namanya teknologi. Sangat ironi ketika kita mendidik mereka tanpa menggunakan alat yang sudah mereka kenal dari sejak lahir. Sedangkan apabila kita melihat kepada kodrat alam anak, selain lingkungan,
sifat juga adalah salah satu yang menjadi bawaan anak dari sejak lahir. Potensi yang ada dalam diri anak, kekuatan anak, itu akan membawa mereka menuju keberhasilannya masing-masing. Maka dari itu, peran guru adalah menebalkan potensi yang sudah ada sejak lahir, sehingga mereka bisa mengenali dirinya sendiri, karakternya sendiri, potensinya sendiri untuk bisa berkembang di masa yang akan datang. Menuju hal tersebut, saya menggunakan alat yang namanya bagja. Apakah bagja? Bagja adalah sebuah pendekatan perubahan paradigma, yaitu menggunakan inquiry apresiatif yang lebih kepada mengarahkan kepada kekuatan yang sudah ada pada diri anak. Tahapan bagja adalah tahapan yang terbaru yang ditawarkan oleh pemerintah. Ini merupakan pendekatan paradigma perubahan yang berharap dapat membuat reformasi pendidikan menjadi lebih maju. Namun, dalam tahapan setiap bagja diawali dengan bagaimana kita menentukan visi perubahan yang ingin kita lakukan. Apa yang ingin kita capai dalam skala lingkup kecil, yaitu kelas. Visi saya ketika saya ingin melakukan perubahan adalah mewujudkan well-being dalam ekosistem pendidikan untuk mencapai peserta didik yang mandiri, merdeka, berkarakter, kemudian menjadi pembelajar sepanjang hayat. Keinginan saya mewujudkan anak dengan pembentukan lingkungan yang mendukung kepada tumbuh kembang membuat saya yakin bahwa konsep bagja itu tepat digunakan. Namun, butuh kolaborasi baik dari saya, peserta didik, warga, lingkungan sekolah, kepala sekolah, bahkan teman sejawat yang dalam pelaksanaannya mampu ikut serta mendukung perubahan dengan konsep bagja. Tahap kemudian setelah visi terlaksana, kita menyusun prakarsa perubahan. Apa itu prakarsa perubahan? Prakarsa perubahan adalah wujud dari keinginan kita, lebih sederhana, untuk merubah segala yang sudah ada dalam mencapai mimpi yang kita inginkan. Prakarsa perubahan digunakan ketika kita akan melakukan perubahan sebagai awal dasar utama kita melakukan perubahan. Diawali dengan alat yang namanya atap. Apa itu atap? Atap adalah tools atau alat yang digunakan dalam menyusun prakarsa perubahan. Atap adalah tools atau alat yang digunakan dalam menyusun prakarsa perubahan. A adalah untuk tahapan aset awal. Apakah itu aset awal? Keadaan positif yang sudah ada dalam diri anak merupakan aset awal bagi kita melakukan perubahan. Kemudian dilanjut dengan T untuk tantangan. Tantangan di sini adalah hambatan ketika kita akan mewujudkan sebuah mimpi yang kita inginkan. Kemudian aksi adalah gambaran ketika kita akan melaksanakan apa yang menjadi perwujudan yang kita inginkan. Dan terakhir adalah P, pembelajaran. Diharapkan apa yang menjadi aksi kita mampu menjadikan pembelajaran bagi anak untuk pembekalan ilmu sepanjang hayat. Setelah prakarsa perubahan tersusun dengan baik, maka langkah selanjutnya adalah mengaitkannya dengan konsep bagja. Bagja di sini sesuai dengan pembelajaran yang kita ingatkan bahwa hal tersebut termasuk kepada inquiry apresiatif, di mana lebih mengutamakan kekuatan yang bersifat positif yang ada pada setiap organisasi ataupun yang ada pada diri anak untuk mempertahankan hal tersebut, bahkan membuat hal positif tersebut lebih
kaya lagi dengan sentuhan inovasi yang kita berikan. Baca singkatan dari atau tahapan dari berbagai kegiatan. B itu diawali dengan buat pertanyaan dasar. Ketika kita akan melakukan perubahan, maka buatlah pertanyaan yang mendasar untuk kita melakukan sebuah perubahan. Biasanya diawali dengan kata, apa yang harus kita lakukan? Hal tersebut mengintrospeksi kepada diri kita bahwa yang melakukan perubahan adalah diri kita. Sehingga kita berpikir, seharusnya apa yang harus kita lakukan untuk mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan sehingga anak bisa lebih nyaman belajar. A untuk ambil pelajaran, yaitu menggali hal-hal positif yang sudah ada di dalam baik itu ekosistem lingkungan kelas maupun yang ada di dalam diri anak. Sedangkan G adalah gali mimpi. Pada tahapan ini, kita dapat menyusun narasi tentang kondisi ideal apa yang ingin kita wujudkan sesuai dengan visi yang kita harapkan. C untuk jabarkan rencana. Di tahap ini, kita merencanakan hal-hal yang ingin kita lakukan dalam rangka melakukan perubahan. Dan yang terakhir adalah atur eksekusi. Atur eksekusi di sini kita memplanning dan merumuskan siapa saja yang akan ikut serta membantu kita dalam melakukan perubahan. Seberapa lama kita membutuhkan waktu untuk melakukan perubahan? Hal tersebut berada di atur eksekusi. Baiklah, itulah urutan dari tahapan baca yang saya jabarkan sebagai bentuk perubahan yang saya lakukan. Setelah saya melakukan perubahan dengan menggunakan baca, terbukti bahwa dalam pembelajaran anak saya lihat lebih semangat. Mereka menanti saya ketika masuk ke kelas dengan tersenyum. Itu membuat saya lebih dari cukup. Semangat, rasa ingin terus belajar, hal tersebutlah yang menjadi modal bagi anak-anak untuk mampu tumbuh berkembang menjadi pembelajar yang merdeka. Pembelajar yang berdiri di kaki sendiri dan mampu menentukan hidupnya sendiri. Terima kasih.